Assalamualaikum, hai teman-teman. Pada video kali ini, kami akan membahas tentang pengembangan game edukasi Namgo materi segi 4 matematika guna meningkatkan kreativitas pada bidang teknologi di era COVID-19. Sebelum videonya dimulai, kita kenalan dulu yuk. Perkenalkan, kami dari tim Universitas Jember yang beranggotakan saya, Asri Arminah. Saya Muhammad Dinasy Caizar Zahra. Dan saya, Risma Septiwi Lupi. COVID-19 sudah menjadi wabah di Indonesia. Bahkan sudah menjadi pandemi global di tahun 2020 yang lalu. Indonesia merupakan salah satu negara terdampak wabah yang menjadikan social distancing dan physical distancing sebagai kebijakan baru yang berdampak pada penghentian proses pembelajaran yang ada di sekolah. Tantangan yang ada di era revolusi industri 4.0 yang semakin maju dan berkembang ini diharapkan dapat membantu guru dan peserta didik di masa pandemi COVID-19. Peningkatan mutu pendidikan dapat dilakukan dengan melakukan pembaharuan pada proses pembelajaran. Salah satunya dengan cara menerapkan media pembelajaran. Untuk menjawab tantangan di era revolusi industri 4.0, guru harus mampu berinovasi dalam menerapkan media pembelajaran untuk meningkatkan motivasi dan keaktifan siswa yang berdampak pada hasil belajarnya. Hingga saat ini, pengembangan kualitas pendidikan yang dibantu dengan teknologi masih terus digalakkan dalam semua jenis mata pelajaran, salah satunya pada mata pelajaran matematika. Media pembelajaran ini merupakan cara yang bisa kita lakukan dalam rangka untuk menyampaikan materi dalam proses pembelajaran. Proses pembelajarannya sendiri memerlukan media pembelajaran yang bisa diminati oleh peserta didik. Yang pada intinya, dalam proses pembelajaran ini memerlukan adanya variasi pembelajaran supaya bisa menciptakan pembelajaran yang menarik dan bisa diminati oleh peserta didik. Metode yang saat ini kelompok kami kembangkan yaitu media pembelajaran berbasis game edukasi, di mana game edukasi ini dapat meningkatkan perkembangan otak untuk meningkatkan konsentrasi dan melatih diri peserta didik untuk memecahkan masalah dengan cepat dan tepat. Pengembangan game sebagai media pembelajaran merupakan salah satu permainan yang dapat menghibur dan mengandung unsur pendidikan yang bertujuan untuk menjadi alat untuk peserta didik dalam memahami materinya. Game yang akan kami kembangkan ini bernama Game Namgo. Game Namgo ini berbasis personal komputer dan laptop. Pengembangan game Namgo di era pandemi COVID-19 ini diharapkan dapat memberikan dorongan atau menarik perhatian peserta didik untuk meningkatkan kompetensi dalam belajar, memberikan stimulus seperti masalah, topik, dan konsep yang dipelajarinya, memberikan petunjuk kepada siswa bagaimana cara mempelajarinya, memunculkan aktivitas, memunculkan partisipasi siswa dalam belajar mengajar, memberikan umpan balik atau feedback, melakukan tes singkat untuk menyimpulkan setiap jawaban dalam menuntaskan misi di dalam game ini. Bagaimana? Pada penasaran kan? Seperti apa ya game Namgo ini? Buat yang penasaran, yuk simak video selanjutnya. Selanjutnya, kompetensi inti dan kompetensi dasar pada materi segi 4. Yang pertama, kompetensi inti. 3 titik. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. 4 titik. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Yang kedua, kompetensi dasar.
3.9 menjelaskan bangun datar dan bangun ruang berdasarkan ciri-cirinya. 4.9 mengklasifikasi bangun datar dan bangun ruang berdasarkan ciri-cirinya. Adapun manfaat dari media pembelajaran Nunggu yang diharapkan dapat berguna bagi masyarakat, siswa, dan guru dalam penyampaian atau pemahaman materi matematika, khususnya pada materi Segi 4. semua masyarakat, siswa, maupun guru nantinya dapat mengakses dan mengunduh game ini dengan mengunjungi web yang disediakan. Manfaat yang pertama bagi siswa, dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi Segi 4. dengan media yang menarik dan edukatif. Yang kedua, bagi guru, dapat digunakan sebagai bahan ajar yang menambah kreativitas dalam menjelaskan materi. Segi 4. Yang ketiga, bagi masyarakat, dapat digunakan sebagai bahan ajar untuk mempermudah dalam memahami materi matematika, khususnya pada materi Segi 4. Yang keempat, bagi peneliti, dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang pengembangan game edukasi Nunggu dalam materi Segi 4. untuk meningkatkan kreativitas pada bidang teknologi di era pandemi COVID-19. Yang kelima, bagi peneliti lain sebagai referensi untuk penelitian lebih lanjut mengenai pengembangan game edukasi Nunggu dalam materi Segi 4. untuk meningkatkan kreativitas pada bidang teknologi di era pandemi COVID-19. Game Nanggung ini dikembangkan dengan Unity Engine dan dibantu oleh Lego Assetto sebagai pendesainan baik dalam gambar, visual, audio, dan lain sebagainya. Game berjenis adventure open world di mana pemain bisa leluasa menelusuri map-map yang sudah disediakan. Namun, untuk menyelesaikan game ini, pemain diharapkan mampu menyelesaikan misi atau permasalahan dalam bentuk matematika, yaitu pada materi segi 4. Untuk menjalankan gamenya, pemain diharapkan menekan tombol W untuk berjalan maju, A untuk berjalan ke kiri, X untuk berjalan ke belakang, D untuk berjalan ke kanan, spasi untuk melompat, dan kursor atau mouse untuk menggerakkan kamera. Di awal-awal game, pemain akan diberikan materi terkait bangun segi 4. Materi-materi itu oleh kelompok kami dikemas dan dibagi menjadi 6 pulau. Pulau-pulau itu adalah pulau persegi panjang, pulau jajar kenjang, pulau trapesium, pulau belah ketupat, dan pulau layang-layang. Contohnya, pada pulau pertama yaitu pulau persegi, pemain akan diberikan materi dalam bentuk teks lalu divisualkan dalam bentuk bricks yang telah tersusun. Pada pulau persegi, yaitu ada bangun persegi. Bangun persegi sendiri memiliki ciri-ciri 4 sisi yang sama panjang dan digambarkan dalam game ini, yaitu semuanya berwarna kuning karena 4 sisinya sama panjang. Memiliki 4 sudut yang sama besar yaitu 90 derajat dan divisualkan di dalam game ini dengan warna merah. Lalu setelah pemain dapat mengingat dan memahami materi-materi yang terbagi menjadi 6 pulau tersebut, pemain akan diberikan permasalahan. Nah, permasalahan ini adalah kunci untuk menyelesaikan gamenya. Untuk permasalahan yang pertama adalah pemain diharapkan memilih, yaitu menggunakan teks lalu memilihnya dengan menggunakan gambar. Pertama adalah manakah yang termasuk bangun persegi, ataukah yang kanan ataukah yang kiri. Kita lihat bangun persegi memiliki 4 sisi yang sama panjang. Nah, kalau sama panjang berarti warnanya semuanya sama. Nah, berarti kita memilih yang kanan. Dan permasalahan yang kedua, pemain akan diberikan materi yang sama terkait bangun-bangun yang sudah dipelajari tadi. Silakan mainkan gamenya dan pelajari materi-materi yang ada di dalamnya. Tahap-tahap pengingat yang kelompok kami gunakan dalam permasalahan game ini terbagi menjadi 3 tahap. Untuk permasalahan yang pertama, pemain akan diberikan pertanyaan secara teks lalu digambarkan menggunakan visual, memilih secara visual. Permasalahan yang kedua, pemain akan diberikan permasalahan dalam bentuk teks lalu memilih dalam bentuk teks pula. Yang ketiga, pemain akan diberikan permasalahan dalam bentuk visual lalu suruh memilih menggunakan teks. Itu adalah 3 tahap yang kelompok kami gunakan agar materi tersampaikan. Bagaimana? Menarik bukan? Game ini bisa kalian akses dengan cara scan barcode berikut ini atau kunjungi link berikut ini ya. Jangan lupa dicoba. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.